Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini nanti akan coba saya bagi beberapa part videonya agar tidak terlalu panjang dan menghabiskan kuota. Jadi nanti akan saya bagi beberapa part. Jadi saya akan coba pandu lagi tata cara membuat database atau menghubungkan antara database dengan website yang akan kita buat. Termasuk kita akan membuat web desainnya menggunakan Bootstrap gitu. Nah, langkah pertama yang harus disiapkan oleh teman-teman, kalian bisa download materi sesi 14, lalu siapkan juga exam dan yang sebagainya, lalu siapkan cemilan, dan mari ngoding bersama ya. Jadi, exam saya sudah menyala web servernya, lalu database-nya juga jangan lupa. Jadi, langkah pertama, kita akan membuat database yang namanya Academy. Nah, di sini saya tidak akan mencontohkan cara membuat database karena rasanya ini bukan mata kuliah untuk membuat sebuah database. Jadi, untuk pembuatan database, ya saya sudah sertakan. Jadi, kalau kita lihat DBMS-nya kalian boleh bebas ya, boleh buka. Pakai ini ada Navigate, ada SQL Log untuk membuat database menggunakan MySQL atau langsung di platform admin dari sini pakai Navigate. Nanti ada Academy. Ini table saya. Mana desain ini table desain table. Nah, ini seperti ini, jadi ada ID, ada code, ada name. Nah, kenapa primary key-nya bukan code atau CNRP atau ID? Nah, di setiap web biasanya lebih mempermudah programmer, biasanya di beberapa perusahaan menggunakan ID, sedangkan untuk NRP itu menjadi unik gitu. Walaupun memang yang kalian pelajari di database harusnya NRP itu jadi primary key, namun di bahasa pemrograman web biasanya di perusahaan-perusahaan lebih sering menggunakan ID untuk pembuatan primary key-nya karena lebih mudah, lebih cepat dan lain sebagainya. Itu ya penjelasan singkatnya. Jadi ini ada ID, ada name, ada code. Nah, mungkin nanti di GUAS ada beberapa lagi. Jadi kalian tinggal tambahkan saja. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat dulu folder-folder yang ada di htdoc-nya. Nah, kita diminta untuk membuat project baru namanya My Academy. Nah, kita buka htdoc. Nah, kita buat My Das Academy. Lalu di dalam My Academy kita akan membuat folder baru namanya Page. Ini untuk menyimpan file-file tampilannya. Lalu kita buat file juga namanya Query. Nah, jadi kita punya Page dan Query. Nah, selain itu kita juga punya file namanya index.php. Nah, biar gampang kalian bikin aja pakai txt index. Bahkan itu formatnya .txt. Jangan khawatir, kalian bisa masuk view, ada di option, ada di ini hide extensionnya, kalian uncheck list, apply, oke. Nah, kalian rename txt-nya jadi .php. Nah, ini file utamanya cuman segini, ada page, ada query, ada index. Nah, kalau kalian buka pakai Visual Studio Code, kalian cukup masuk di sini, masuk ke CMD, lalu ketikkan code spasi titik, maka secara otomatis dia akan membuat Visual Studio Code, membuka Visual Studio Code, gitu ya. Maaf Barelul, kayak biar kelihatan, saya ganti dulu colornya. Ini ada live Visual Studio. Nah, langkah pertama kita akan mendesain dulu. Sebelum mendesain kita coba dulu. Halo, web saya berhasil dibuka. Nah, seperti biasa ya, kalian kalau buat sebuah web harus gitu dulu. Lalu jalankan di localhost. Gak boleh pakai localhost. Terserah ya. Gak boleh di seminar. Apalah, ini kan belajar. Nah, berarti kita sudah bisa membuka web kita. Langkah selanjutnya kita lihat tutorial lagi. Folder page berisi dua file yang menampilkan data mahasiswa
form input data mahasiswa, query bla bla bla. Jadi bla bla gitu lah intinya ya. Sedangkan file index kita akan buat tampilan seperti di bawah. Nah, cara membuat tampilannya kita masuk ke Bootstrap. Ini harus terkoneksi ke internet. Kita masuk ke Bootstrap. Nah, gitu. Pak, saya tipu nulisnya Bootstrap. Ah, tenang, Google sudah pintar ya. Walaupun kalian pabalelol nulis Bootstrap, Google sudah pintar. Lalu masuk ke Bootstrap. Lalu masuk ke get started. Nah, lalu kita buat dulu CSS-nya, kita copy. Pak, boleh gak kalau kita nggak usah online? Saya nggak punya koneksi internet. Nah, kalian bisa download ini linknya. Nanti si Bootstrap-nya pakai cara pemanggilan CSS eksternal. Gitu ya. Karena saya mah kuotanya banyak, jadi pakainya online ya. Lalu kita masuk lagi. Di sini ini hapus. Kita buka HTML. HTML. Terus saya buka head. Head. Ingatnya head bukan head. Paste gitu lah. Pak panjang teingnya. Saya bodoh teing lah ya. Yang penting kepanggil. Nah ini Pak. Ini kalau kalian nggak mau koneksi internet, kalian bisa copy ininya ke sini, paste. Nah gini, jangan pusing. Ini kalian tinggal save aja. Save as. Tuh, tabnya langsung bootstrap.me.css. Nanti arahkan ke htdoc kalian. Buat folder baru namanya CSS. Gitu ya. Tinggal panggil pakai CSS eksternal. Itu tugas buat kalian lah. Gimana caranya manggil jadi CSS eksternal. Lalu selanjutnya selain CSS kita juga butuh JS. Karena kalau kalian tidak pakai JS dari Bootstrap, kalian buat sendiri JavaScript-nya. Sebanyak apa? Sebanyak yang kayak tadi ya, ada 3 file lagi. Lalu paste, ya. Setelah sampai sini selesai? Belum, rapikan. Seperti biasa ya, kalau kata save jurnal, plating, itu menjual ya. Nah ini juga sama, ngoding, ketika rapi harus menjual. Lalu buat body-nya. Body. Lalu setelah itu, kita lihat dulu tutorialnya. Pak, kok lihat tutorial? Ya, karena programmer gak ada murni ngoding 100%. Makanya UASnya boleh open note. Kita buat apa, Cina? Kita buat navbar setelah ini ya. Bla bla bla. Oke, kita cari ke documentation. Kita cari ke komponen. Di komponen ada navbar. Navbarnya banyak ya. Kalian bisa pilih lah. Sesuka hati kalian. Saya sukanya yang ada drop down-nya biar gak usah buat lagi. Kalian tinggal copy. Aduh, enak banget ya. Cuman sekarang ngoding tinggal copy jadi. Lalu kita paste. Seret. Gitu. Pak, gak rapihin ya. Seng. Gitu. Biasa ini nafnya terlalu maju, mundurin. Gitu. Karena tetap plating itu nomor 1. Lalu kita refresh. Set. Pak, kenapa itunya ada 33? Karena ini kan Bootstrap. Ya. Ini kalau tampilannya mobile, jadi gini ya, di mobile juga sama. Jadi responsif. Kalau tampilannya browser, set. Berarti kalian udah jago lah kalau udah bisa gitu. Sampai sini sudah berhasil. Lalu selanjutnya, ini pembimbingan, buang. Lalu selanjutnya, kita buat apa, Cina? Oh, tampilannya jadi, mana tadi teh? Ada web, my web, beranda, mahasiswa. Langkah pertama, kita lihat yang nggak akan kepake si search ini ya. Kita buang. Ini ada form, ini ada form. Kalau lihat ini berarti form ya. Kita bisa buang. Set. Kita F5, hilang ya. Pak, kalau hilang formnya itunya hilang nggak garis tiganya? Enggak ya. Set, inilah dari JavaScript dan jQuery-nya. Lalu cari yang navbar ganti jadi my web. Ada namanya navbar jadi my web. Set.
refresh, berhasil. Lalu selanjutnya ada home. Nah, ini yang tadi boleh collapse sama itu ya. Kalau kalian nanti tampilannya jadi kecil, itu jadi collapse. Tampilannya besar, jadi expand, jadi di sini. Nah, ini untuk yang UL-UL-nya. Ini UL tutupnya mana nih? Nah, lihat. Kelihatan kan? Kita tinggal ini masukin ke dalam biar gak pusing. Nah, gitu. Lalu yang disabled, nggak akan dipakai kan disabled. Nah, ada link disable, nggak bisa dipakai. Yang buang ya. Seng. Gitu. Set. Gitu. Drop down. Oh, jangan dibuang drop down. Ini berarti kan nav item drop down. Tuh. Jangan buang. Link, buang. Yang home ganti jadi beranda. Set. Set. Lalu drop down. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Localhost slash my. Nah, my. Nah, kita ada data mahasiswa sama input data mahasiswa. Ini yang udah jadi, ini yang belum jadi. Action, drop down jadi mahasiswa. Mana tadi teh? Drop down ini jadi mahasiswa. Ini data mahasiswa. Yang ini input data mahasiswa. Pak, kalau itu kemarin ada teman-teman yang bikin update delete menunya dibuat, gak usah gitu ya. Udah ada link buat update delete di itunya, malah dibikin gitu. Jadi cukup aja. Input data mahasiswa, mahasiswa. Gitu ya. Set. Nah, gitu. Lalu ada apa? Jumbotron ini ya. Halo, selamat datang di aplikasi saya. Ah, nantilah Jumbotron mah ya. Lalu selanjutnya setelah muncul mana? Seng. Nah, ini ya. Set. Ada Pak ini di sini bagian ini. Ada tah gitu ya. Ini tuh fungsinya buat apa sih Pak? Di nav item drop down gitu ya. Kalau kita lihat bedanya dengan yang di sini, tah gitu ya. Ya, seng. Nah, gitu nih. Ada beranda. Di sini ada beranda, Pak. Mana yang beranda teh? Inspan mana? Mahasiswa. My web. Nah, ini beranda. Di sini ada nav item get aktif. Nah, aktif ini yang ini nih lihat. Kalau teman-teman lihat, kalau kita klik di sini, ini aktifnya di sini. Contoh, kalau kita klik beranda, aktifnya di beranda. Tapi kalau kita input data mahasiswa, aktifnya di mahasiswa. Gitu ya. Beranda, aktif beranda. Nah, itu tuh buat itu ya. Jadi, kita pakai yang namanya ternary operator. Gitu ya. Mana ternary operator teh? Iya, iya. Saya oke poho. Nah, iya. Jadi ada PHP dulu. Ternary operator teh seperti sing sarupa ejeng gitu ya. Kalau bahasa Sunda nama if gitu ya. Dollar underscore atau iset dulu. Isetnya ngecek ada gak isinya gitu ya. Dollar underscore get. Dollar underscore get kan support beberapa variabel. If iset dollar underscore get page gitu ya. Jadi apakah dia menerima parameter dari URL dengan nama page enggak iset gitu. Ada isinya enggak parameter page teh gitu ya. Seperti itu isinya memang ya. Nah, contoh kayak gini nih. Ini kan beranda. Ini kan beranda, nggak ada page-nya. Tapi ketika ada mahasiswa, nah ini ada ini. Ada satu parameter namanya page, isinya student data. Nah, student data ini nanti dicek si page ini nih. Page ini akan dicek sama si iset. Iset ada nggak? Iset dollar underscore page gitu. Ada nggak isinya? Gitu, itu kayak gitu. Kalau ada, tampilkan aktif. Aduh sih. Ntar gitu ya. Atau kutip satu. Aktif. Jadi aktifnya di situ. Kalau tidak ada, kosongin. Gitu. Kita lihat teman bisa salah. Oh, kebalik, Pak. Aduh, maafkan saya ya. Nah, harus pakai echo biar muncul tulisannya echo. Aktifnya di sini kan iset berarti kan dia aktifnya ada parameter namanya page.
Karena untuk beranda itu tidak ada parameter namanya page, berarti sebaliknya. Nah, ini tuh sama kayak gini. If $_page tidak sama dengan nol, $_page tidak sama dengan nol, maka tampilkan aktifnya nol. Tapi kalau nol berarti tampilkan aktif. Begitu sebaliknya dengan si mahasiswa di nav item drop down. Kalau kita lihat di sini nih, nav item drop down, nambahin aktif parameternya, propertinya, atributnya, gitu ya. Pak, yang benar teh parameter atribut properti atribut. Nah, tinggal kita balik yang tadi aktifnya di belakang, sekarang di depan. Karena kalau dia ada parameter namanya page, maka yang aktif yang ini, gitu. Pak, kalau ada dua ini, misal kalau ada satu lagi, misal page-nya saya beda, bukan student tapi ada item, misal kalian pakai sama dengan apa gitu. Itu juga boleh ya. Begitu. Oke, sampai sini selesai. Kalau kita cek seng ya, pasti belum pindah karena ceilingnya masih hash gitu ya. Bukan pagar ya, hash. Nah, kalau kita lihat ke tutorial ini, kalau kita klik si student gitu ya, yang student data, kita akan memanggil student data page yang menjadi student data. Nah, caranya kalian ganti di sini index.php, panggil lagi file index.php, page-nya sama dengan parameter page diisi jadi student data. Termasuk sebaliknya, ini jadi student input gitu ya. Student input itu. Kalau kita refresh, kita klik gitu ya, student data, tapi jadi aktifnya di sini. Masuk lagi ke beranda, belum ya, karena di beranda kita linknya masih s. Mana beranda teh linknya? Nah, ini kita ganti ke index.php. Kita refresh lagi, ininya s-nya hapus dulu. Kita klik, klik, yang ini klik. Pak, bisa gak aktifnya di sini? Hese artinya. Iya, weh, cukup. Gak akan kelihatan di sini. Oh, aktifnya ini sudah. Terusnya ya. Itu. Lalu selanjutnya adalah apa? Kita lihat di sini. Langkah selanjutnya. Nah, ini kita bikin kelas kontainer baru, kita mau masukin Jumbotron ya. Jadi, ini tuh kalau kita menerima atau si user mengklik salah satu menu, dia akan ngecek dulu dia menerima inputan page atau enggak, root page atau enggak. Kalau iset artinya ada, maka dia akan menjalankan yang ini. Kalau tidak ada, maka dia akan menjalankan index dengan menampilkan Jumbotron. Gitu ya. Nah, ini teh berguna ya kalau if-nya kayak gini, jangan kurung kurawal, jangan pakai misal satu PHP. Karena kalau satu PHP nanti file HTML ini harus di echo satu-satu. Ribet. Ya. Nah, di sini kita cek lagi deh. If student page sama dengan student data, maka include page student data.php. Page student input.php. Nah, kita seperti itu dulu ya. Mana tadi teh? Set, set, set. Nah, kita bikin di sini di bawah nav ya. Kita bikin div kelas kontainer. Kontainer teh biasanya kotak ya. Yang namanya kontainer kan gitu, div. Bawaan bootstrap ya, bukan bawaan. Nah, kita bikin php if iset $_get. Pak, kenapa nggak post? Kan post mah susah ya. Kita ngirimnya harus pakai form. Gitu. PHP else-nya. Nah, biasa kan kalau bikin seperti ini nanti kalian di laptop atau di rumah atau dimanapun kalian berada harus if titik koma. Nah, ini teh sama kayak gini ya. Kan kalian biasanya belajar pakai if kurang kurawal buka gitu ya. Kemana? Nah, ini teh berarti else-nya berarti kurang kurawal tutup. Di sini kalau mau pakai kurawal.
Ini kurung kurawal buka, terus dibalik deh. Ini kurung kurawal tutup. Nah, gitu. Macana liar tapi nah, jadi lebih baik seperti ini. Ingat ya, jangan kebalik-kebalik. Nah, ini titik 2. Kalau diakhiri titik koma. Oke. Setelah itu, kita akan mengarahkan routingnya. Nah, di sini ya. P if $_get type page sama dengan student. Nah, kenapa harus gak pakai iset lagi? Udah pastilah ini ada ya. Karena kan di sini udah ada pengecekan iset langsung, berarti si page ini ada isinya. Gitu. Student data. Maka PHP else if gitu ya. Kalau ada else if. Nah, kalian jangan biasakan ketik copy ya. Belajar cerdas ngodingnya ya. S PHP and if. Gitu. Kita lihat. Oh, ternyata saya keliru. Jadi karena ini PHP semua include, jadi gak usah pakai ini ya. Jadi bisa gini. Kurung kerawal buka, kurung kerawal tutup. Nah, rapikan seperti biasa. Set. Gak apa-apa ya banyak salah karena kita kan ngodingnya live. Jadi bisa sambil belajar. Nanti kalau saya ada error, kita munculin errornya sama-sama. Kita include page student data.php. Manggil filenya. Ini copy, pindahin ke sini. Student input.php. Nah, kalau tidak ada, kita cari jumbotron. Nah, copy di. Ini aja lah yang di copy ya, yang simple. Dari sini, rapihkan. Nah, ini lihat if-nya, mana tutupnya. Nah, selamat datang. Halo Rudy, gitu ya. Selamat datang di aplikasi web saya. Hai brother, gitu ya, mendingan jangan Rudy. Brother. Gitu ya. Kita cek dan dicek. Set. Nah, masuk beranda, here berada. Masuk sini. Nah, ini warning. Coba yang tahu kenapa bisa warning. Ingat ya, programmer itu takutnya sama error, bukan sama warning ya. Warning mengabaikan udah cuma pemberitahuan. Tapi tetap harus dibenerin nih. Nah, include page student data file OpenStream. Berarti tidak ada biasanya kalau file OpenStream. No such file or directory itu kayak gitu. Cannot opening student data.php. Gitu. Jadi kita harus menambahkan dulu. Sinilah menambahkannya. Di page kita tambahkan satu buah file namanya student data.php sama satu lagi student input.php. Kalau kecepatan bilang ya, tapi kan kalian nggak bisa bilang, komen aja lah. Kalau student data ini student data. Nah gini cara ngeceknya satu-satu. Student input ini student input. Nah kalau di Visual Studio Code kalau ada tanda bulat gini berarti belum di save. Jadi kan save. Jadi hilang bulat. Save. Gitu. Kita refresh. Nah, ini student data. Ini student input. Ini beranda. Ini student input. Ini student data. Nah sampai sini kita sudah membuat sebuah desain. Mudah kan? Mudah lah. Nah,
langkah selanjutnya, kita sudah berapa menit ini? 20 menit. Jadi sampai sini dulu, kalian coba. Nanti selanjutnya untuk database kita masuk ke part 2 ya.